Menjelang pulang kerja, suasana di kantor mulai mereda. Namun lampu-lampu di beberapa ruangan belum dipadamkan, dan cahaya matahari senja tampak menyelinap melalui jendela besar di beberapa lantai gedung kantor tersebut. Dimitri duduk di kursinya, menatap kosong ke arah komputer yang layarnya sudah berubah menjadi screensaver. Di kepalanya, berbagai pikiran berkecamuk. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi, rasa bersalah kini mulai menghantuinya sejak sore tadi. Perdebatan kecil dengan Thalia tadi masih terbayang jelas. Meski ia tak membentak keras kekasih eksklusifnya itu, namun nada bicaranya dan tatapannya yang tajam sudah cukup untuk membuat Thalia merasa sedikit terluka. Apalagi, Dimitri tahu bahwa Thalia sama sekali tidak bersalah dalam masalah itu. Akhirnya, Dimitri bangkit dari kursinya. Ia memutuskan untuk menemui Thalia lebih awal. Dimitri ingin meminta maaf. Kantor mulai lengang, beberapa pegawai perusahaan sudah meninggalkan tempat. Langkah Dimitri terasa berat ketika ia menuju ruangan kerja Thalia di ujung koridor. Thalia masih ada di sana, duduk di depan mejanya yang rapi. Rambutnya yang gelap tergerai, matanya fokus pada layar komputer. Masih ada beberapa pegawai yang tampak belum pulang dan masih ada di tempatnya. Melihat kedatangan Dimitri membuat mereka sedikit tegang, meskipun mereka tahu bahwa Dimitri ke ruangan itu untuk menjemput kekasihnya, yaitu Thalia. Saat melihat ada bayangan orang berdiri di depannya, Thalia segera mengangkat kepala. Sejenak, ada keheningan canggung di antara mereka. "Dimi," Thalia melihat pria tampan itu dengan suara pelan namun hangat. Dia mencoba tersenyum, tapi Dimitri bisa melihat kesedihan di matanya. Thalia selalu berusaha profesional, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. "Ayo, kita pulang," balas Dimitri dengan suara yang terdengar lebih lemah dari yang ia maksudkan. Ia menatap mata kekasihnya itu, merasakan penyesalan yang mendalam. "Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. Bukankah besok lusa kita ke Rusia?" kata Thalia, mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Namun, Dimitri bisa merasakan kekhawatiran yang tersembunyi di balik kata-katanya. Dimitri mengangguk pelan. Ia menarik kursi di depan meja Thalia dan duduk. Ia merasakan kehangatan ruangan itu, namun hatinya masih terasa dingin. "Berikan tugas itu pada yang lain. Kau akan pulang bersamaku sekarang," jawab Dimitri. Thalia tersenyum. "Baiklah, tunggu sebentar." Lalu dengan cekatan, Thalia membereskan meja dan juga mematikan komputernya. Dimitri menatap Thalia dengan begitu intens hingga membuat wanita itu sedikit salah tingkah, takut jika ada sesuatu yang salah darinya. "Tadi siang, aku berbicara dengan nada yang tidak seharusnya. Aku tahu kau tidak bersalah dalam masalah itu, tapi aku tetap bersikap tidak adil padamu. Maafkan aku, Thalia." Ucapan itu membuat Thalia terdiam seketika dan terpaku di tempatnya. Dimitri meminta maaf padanya dan bukan hanya Thalia yang sedikit terkejut, namun para pegawai yang masih ada di sana juga tampaknya terkejut. Orang terkuat di perusahaan itu meminta maaf pada kekasihnya yang tampaknya sudah mengambil seluruh hatinya. Thalia menatap Dimitri, seolah mencoba mencari kebenaran dalam setiap kata yang diucapkan. "Aku mengerti, Dimi," jawabnya dengan lembut. "Aku yang tak mengerti dan sekarang aku menjadi lebih mengerti." Dimitri menggeleng lalu meraih tangan Thalia yang berada di atas meja, menggenggamnya erat. Thalia merasakan ketulusan dalam genggaman itu namun juga merasa gugup. Apalagi mereka tak hanya berdua di sana. Jadi Thalia beranggapan mungkin Dimitri sedang berakting saja. "Mungkin kita hanya perlu bicara lebih banyak," ujar Thalia, "supaya kita tidak saling salah paham lagi." "Ya, kau benar," jawab Dimitri menatap Thalia dengan matanya yang penuh karisma hingga membuat dada Thalia berdegup kencang. Thalia berusaha tenang dan santai. "Komunikasi adalah kuncinya. Aku janji, aku akan lebih berhati-hati mulai sekarang." Ada jeda sejenak, sebelum Dimitri mengecup punggung tangan Thalia. Thalia hampir saja pingsan dibuatnya, namun dia mengingatkan dirinya sekali lagi bahwa ini hanyalah akting semata agar mereka terlihat mesra. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang penuh kedamaian dengan saling bertatapan. Di luar jendela, langit mulai berubah warna, menandakan akhir dari hari yang panjang.
Aku sudah selesai. Ayo. Talia mulai kembali dalam pikiran normalnya. Dmitri mengangguk. Mereka berdua kemudian bangkit dari kursi, berjalan beriringan menuju pintu keluar ruangan dengan disaksikan oleh beberapa pegawai. Langkah mereka terasa lebih ringan, seiring dengan perasaan yang mulai membaik karena masalah yang telah selesai. Di dalam hati, Dmitri berjanji untuk selalu menghargai Talia dan menjaga hubungan mereka dengan lebih baik serta tetap profesional. Saat pintu lift terbuka, Dmitri dan Talia melangkah keluar ke lobi perusahaan yang megah. Lobi itu dikelilingi oleh dinding kaca yang memberikan pemandangan langsung ke taman perusahaan yang indah. Suasana lobi mulai agak sepi, hanya ada beberapa orang yang duduk di sofa dan seorang resepsionis yang tampak sibuk dengan komputernya. Dmitri dan Talia berjalan bergandengan seperti biasa. Pakaian Talia yang anggun begitu serasi dengan Dmitri yang menggunakan setelan jas hitamnya dan pria itu tampak begitu mendominasi. Namun, langkah mereka terhenti ketika ada yang memanggil Talia dari arah sofa lobi. "Talia," terdengar sebuah suara seorang pria memanggil. Talia menoleh dan melihat seorang pria yang beranjak berdiri dari kursi sofa di sana. Pria itu tersenyum sambil melambai. Itu adalah Bradley, pria yang tadi sore telah membuat darah Dmitri mendidih. Bradley adalah seorang pria muda dengan rambut coklat ikal dan mata biru cerah. Penampilannya yang kasual namun rapi, serta senyumannya yang hangat, selalu berhasil menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, bagi Dmitri, kehadiran Bradley di sini adalah sebuah provokasi yang tak tertahankan. "Kau," Talia berkata dengan nada terkejut dan terlihat panik karena dia merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul dari sisi Dmitri. "Apa yang kau lakukan di sini?" Bradley melihat ke arah Dmitri dan melihat tangan Talia yang digenggam oleh pria tampan itu. Bradley tak tahu siapa Dmitri, bahkan dia tak tahu bahwa Dmitri adalah CEO perusahaan itu. "Aku ingin menemuimu, tapi sepertinya kau sedang bersama kekasihmu." "Maaf, aku tak tahu bahwa kau sudah punya kekasih." Bradley berbicara cukup sopan. "Sekarang pergilah dan jangan muncul lagi di depan kekasihku. Kau mengerti?" Suara tegas dan tatapan tajam Dmitri terlihat sangat mengintimidasi dan menakutkan. Maaf, kalau kehadiranku mengganggu kalian." Lalu Bradley berbalik pergi. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti dan menoleh pada Talia lagi. "Aku sungguh menyesal, Talia. Seharusnya aku berani menemuimu dan berkenalan denganmu sejak setahun yang lalu. Aku terlalu pengecut waktu itu. Senang akhirnya bisa mengenalmu sekarang meskipun kau sudah memiliki kekasih." Dmitri menautkan alisnya dan menahan tangannya untuk tak memukul wajah Bradley. Talia pun menggenggam erat tangan Dmitri karena dia tahu kini Dmitri sedang menahan amarahnya. Pasalnya mereka bertiga menjadi tontonan pegawai di tengah lobi itu. Bradley akhirnya pergi dari sana dan membuat Talia lega. Talia sadar bahwa kini Dmitri masih terlihat tegang dan emosi. Entah mendapat keberanian dari mana, Talia tiba-tiba memeluk Dmitri. Dia hanya ingin berusaha meredam kemarahan Dmitri akibat kemunculan Bradley tadi. Talia hanya mengusap punggung Dmitri saja tanpa mengucapkan pembelaan apapun. Namun, itu justru membuat Dmitri kembali tenang hingga emosinya tadi menguap begitu saja dan benar-benar hilang hanya karena pelukan Talia. Rusia, Dom duduk di ruang kerjanya yang mewah, pandangannya tertuju pada berkas-berkas dokumen pentingnya di meja. Namun, pikirannya melayang, teringat informasi yang didengarnya dari sang asisten tentang Talia, kekasih baru Dmitri. Kemarin, Dmitri sudah meneleponnya dan memberitahu tentang hubungannya dengan Talia, dan akan mengenalkannya pada Dom. Dmitri, anak angkatnya yang telah ia besarkan seperti darah daging sendiri, sedang menjalin hubungan yang cukup serius dengan seorang wanita bernama Talia. Ini bukan pertama kalinya Dom mendengar tentang hubungan Dmitri dengan seorang wanita, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika nama Talia disebut saat membicarakannya di telepon kemarin, ada nada antusiasme dan kebanggaan dalam suara Dmitri yang membuat Dom penasaran. Dom tidak suka mengambil risiko, terutama ketika itu menyangkut Dmitri. Ia memutuskan untuk segera memeriksa latar belakang Talia sebelum besok bertemu dengan Talia.
Bran, siapkan laporan lengkap tentang Talia. Aku ingin tahu segalanya tentang dia, perintah Dom dengan tegas. Pria berumur sekitar 40 tahunan itu mengangguk cepat dan segera meninggalkan ruangan. Dom tahu bahwa Bran akan menyelesaikan tugas itu dengan cepat dan teliti. Tak lama kemudian, Bran kembali dengan sebuah berkas di tangannya. Ini data yang bisa aku kumpulkan tentang Mona Talia, Tuan, kata Bran sambil menyerahkan berkas itu. Dom membuka berkas itu dengan perlahan. Lembar demi lembar ia baca, menyerap setiap informasi dengan teliti. Talia ternyata berasal dari keluarga yang cukup bermasalah. Ayah dan ibunya telah meninggal dan semua hartanya dikuasai oleh ibu tirinya. Masa kecil Talia dipenuhi dengan kesulitan dan tantangan, namun yang membuat Dom terkejut adalah bagaimana Talia berhasil mengatasi semua itu. Ia tumbuh menjadi wanita yang pintar, penuh tekad, dan sukses secara karir. Talia sekarang bekerja di salah satu perusahaan Dimitri, sebuah fakta yang sebelumnya tidak Dom ketahui. Dom terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja dibacanya. Di satu sisi, latar belakang Talia mungkin membuat banyak orang ragu. Namun di sisi lain, keberhasilan Talia untuk bangkit dari kesulitan dan mencapai puncak karir dengan usahanya sendiri, menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. Hal itu membuat Dom merasa yakin bahwa pilihan Dimitri kali ini adalah pilihan yang tepat. Karena seseorang yang mendampingi Dimitri haruslah wanita yang kuat secara mental dan juga pintar. Dom tak sabar ingin bertemu dengan Dimitri. Taktiknya untuk membuat Dimitri untuk segera menikah tampaknya berhasil. Sebenarnya Dom sangat sehat dan dia membuat drama agar Dimitri segera melepas masa lajangnya. Dom ingin menyerahkan semua kerajaan bisnisnya pada Dimitri setelah pria itu menikah. Dan kehadiran Talia pasti akan berdampak bagus untuk masa depan Dimitri sekaligus kerajaan bisnisnya. Talia yang pintar akan bisa menjadi istri sekaligus tangan kanan Dimitri yang bisa dipercaya karena dunia bisnis di sekitar Dom dan Dimitri sangatlah keras. Tak akan ada orang yang benar-benar bisa dipercaya karena banyak yang berusaha menikam mereka dari belakang jika tak hati-hati. Sebuah deringan telepon membuat Talia melepas pelukannya segera dari Dimitri. Namun, pria itu justru merengkuh pinggang Talia dan menariknya seolah tak ingin Talia melepaskan pelukannya. "Dimi, ponselmu berbunyi," bisik Talia. "Aku tak ingin menerima telepon. Aku lebih memilih memelukmu saat ini." Talia melebarkan matanya. Dia menelan salivanya, tak tahu apakah ini hanya sebuah akting atau memang Dimitri benar-benar ingin memeluknya. "Kita ada di lobi, Dimi. Banyak yang melihat kita." Talia kembali berbisik di dekat leher Dimitri. "So what? Kita sepasang kekasih, bukan? Jadi, mereka pasti mengerti," sahut Dimitri. Talia mulai berkeringat dingin, dan dadanya berdegup kencang. Dia menyesal, karena seharusnya dia tak memeluk Dimitri tadi. Hal ini justru membuatnya ingin terkubur di dalam bumi karena mereka menjadi pusat perhatian di tengah-tengah lobi.